Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Hasbullah Al-Afkari dari kelas B Perbankan Syariah dengan NIM 241080 245. Di sini saya akan membawakan video persyaratan UTS dengan tema fungsi nonlinear. Pengertian fungsi nonlinear. Fungsi adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi nonlinear merupakan pangkat lebih dari satu. Empat macam bentuk fungsi nonlinear yang sering dijumpai di dalam analisis ekonomi. Yang pertama ada fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi eksponensial, fungsi logaritmik. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Mengingat pangkat 2 dalam persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baik variabel x maupun variabel y, bahkan pada suku xy. Maka bentuk yang lebih umum untuk suatu persamaan kuadrat ialah ax kuadrat plus bxy kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0. Bentuk fungsi kuadrat itu ada 4: lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Nah, parabola mempunyai satu sumbu simetri dan satu titik puncak. Sumbu simetri dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal min y atau garis yang sejajar dengan sumbu horizontal. Persamaan umum parabola: y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Y sama dengan variabel terikat, x sama dengan variabel bebas, a atau b sama dengan koefisien, dan a tidak sama dengan 0. C sama dengan konstanta atau penggal garis pada sumbu vertikal y. Fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Setiap fungsi kubik setidak-tidaknya mempunyai sebuah titik belok, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung atau cembung menjadi cekung. Selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula mempunyai satu titik ekstrim atau titik dua ekstrim. Ada tidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi kubik tergantung pada besarnya nilai-nilai b, c, dan d di dalam persamaannya. Penerapan fungsi nonlinear itu ada di permintaan, penawaran, dan keseimbangan, fungsi biaya, fungsi penerimaan, keuntungan, kerugian, pulang pokok. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinear. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinear sama seperti halnya dalam kasus yang linear. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan Q D sama dengan Qs pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, pengaruh pajak dan subsidi. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linear. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Terus ada fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata, average cost, dan biaya marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total revenue,
yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya. Dalam konsep penerimaan pun dikenal sebagai pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan marginal ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Terus ada keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Analisis pulang pokok break even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok profit nol terjadi apabila R sama dengan C, perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Nah, grafik pulang pokok yang seperti ada di gambar, tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total R sama dengan C. Area di sebelah kiri Q dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi sebab penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total. Sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung sebab penerimaan total lebih besar daripada pengeluaran total. Tingkat produksi Q mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C minimum. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.